Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik-baik saja semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, sebaiknya Arya mungkin bisa dipimpin teman-teman kelasnya untuk memimpin doa. Bisa Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Amin, amin. Semoga apa yang kita doakan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita hari ini juga dapat diberkahi dan dapat diserap baik oleh anak-anakku semua sekalian. Oke, sebelum kita lanjut materi pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadirannya semua dulu. Jadi usahakan anak-anakku semua sekalian duduk di kelompoknya masing-masing yang pekan lalu saya bagikan kemarin. Oke. Bapak akan mengecek kehadirannya. Jadi silakan didengar namanya ya. Baik Pak. Oke, untuk dengar baik-baik namanya. Arya Satya, Hadir Pak. Abdi Satria, Hadir. Fajrin, Alpa Pak. Izin Pak. Izin. Izin kah? Isin, Iya. sakit. Sakit Pak. Sakit apa ini Fajrin? Gigi. Sakit gigi. Oh ya. Untuk Fajrin, semoga kita doakan sama-sama agar cepat sembuh dan dapat berkumpul bersama anak-anakku sekalian semua dan dapat mengikuti pembelajaran secara baik juga. Amin. Oke. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah jaringan hewan atau struktur jaringan hewan. Nah, adapun indikator yang akan anak-anakku semua harus pahami itu yang pertama harus memahami atau mengetahui apa itu pengertian dari struktur jaringan hewan, letaknya dan fungsi dari struktur jaringan hewan. Oke. Sampai di sini ada yang pernah tahu atau yang pernah dengar apa itu struktur jaringan hewan? Ada yang tahu? Ada? Arya mungkin bisa? Iya bisa Pak. Oke, silakan Arya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama sehingga membentuk jaringan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Arya. Oke, terima kasih atas jawabannya Arya. Jadi betul sekali yang dikatakan Arya. Dan bahwasanya jaringan itu adalah sekumpulan sel. Nah, mengenai pembahasan sebelumnya itu suatu individu atau organisme itu terbentuk dari yang namanya sel. Sel adalah struktur terkecil penyusun tubuh atau penyusun dari suatu organisme. Nah, setelah terkumpulnya sel-sel itu maka akan membentuk suatu jaringan. Setelah membentuk jaringan akan membentuk namanya organ. Nah, setelah membentuk organ akan membentuk namanya sistem organ, dan setelah ada sistem organ akan membentuk suatu organisme. Nah, tapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan hewan. Oke, jaringan hewan. Nah, jaringan hewan ini itu terbagi menjadi 4. Ada namanya
Namanya adalah epiosa. Jadi struktur jaringan hewan itu adalah epiosa. Siapa yang tahu apa saja itu jaringan hewan? Saya Pak. Oke, silakan Abdi. Epiosa. Epiosa itu epitel, ikat, otot dan saraf. Oke, terima kasih untuk saudara Abdi. Jadi betul yang dikatakan bahwasanya jaringan hewan itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah di sini saya kasih kata kunci, ada yang namanya epitel. Ini epitel. Ini I, ikat. Ini O, otot. Dan SA itu adalah saraf. Pause. Oke, sebelum kita lanjut lebih mendalam lagi mengenai materi struktur jaringan hewan, silahkan dilihat gambar yang ada di atas ini. Gambar. Mungkin satu orang bisa sebutkan yang gambar sebelah kiri ini gambar apa? Jaringan apa? Otot. Ini adalah gambar jaringan ikat. Yang sebelah kanan Epitel. Oke, yang sebelah kiri bawah Saraf. ini adalah otot. Yang sebelah kanan itu adalah saraf. Nah, ini adalah gambar dari struktur atau jaringan-jaringan hewan. Oke, jadi pada kita akan membahas satu persatu mengenai epitel, ikat, otot, dan saraf. Nah, kita akan membahas ke epitel. Pause. Kita akan membahas secara mendalam dulu satu-satu. Jadi kita akan mulai dari jaringan epitel. Jadi anak-anakku semua silakan naikkan buku catatannya atau semua buku yang kalian punya sebagai rujukan, kalian naikkan saja semua. Oke, jadi kita akan membahas dulu mengenai jaringan epitel. Nah, kata kunci dari epitel itu adalah dia itu sebagai pembatas atau dia sebagai pelapis. Oke, sampai sini sudah paham? Paham Pak. Oke, jadi epitel itu dia sebagai pembatas atau pelapis. Nah, terus epitel itu ada dibagi menjadi 2, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Oke, epitel terbagi menjadi berapa? 2 Pak. Apa itu? Berlapis dan selapis. Oke, jadi epitel itu adalah pembatas atau pelapis. Itu terbagi 2, selapis dan juga berlapis. Oke, ciri-ciri dari epitel itu adalah, saya kasih kata kunci, rasa, no, darah. Oke, jadi ini adalah ciri-ciri dari jaringan epitel, di mana ra itu artinya rapat, SA itu saraf, no itu tidak, artinya tidak memiliki darah. Jadi bisa dilihat dari ciri-cirinya bahwasanya epitel itu adalah bentuknya rapat, memiliki saraf, tapi tidak mempunyai darah. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham Pak. Oke, kita lanjut mengenai epitel. Epitel selapis. Jadi selapis, epitel pipi selapis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya epitel selapis pipi. Ada kubus. Ada satu lagi, ada yang tahu? Ada yang tahu? Silindris. Oke, silindris. Betul sekali, Abdi. Jadi untuk epitel selapis itu dibagi menjadi
3 bagian. Ada pipi selapis, ada kubus selapis, ada silindris selapis. Nah, untuk pipi selapis, ada yang bisa gambarkan? Ada yang bisa gambarkan? Siapa? Oke, Abdi. Gambar. Siapa? Oke, silakan Abdi. Naik ke gambarkan bagaimana bentuk dari pipi selapis itu. Oke. Kalau kubus, oke, silindris selapis bagaimana? Oke, terima kasih untuk Abdi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan untuk Abdi. Oke. Oke, sudah betul yang digambarkan bentuknya seperti itu. Kurang lebih seperti itu bentuk dari pipi selapis, kubus selapis, dan silindris selapis. Nah, jadi untuk pipi selapis itu fungsinya sebagai difusi atau dia juga sebagai filtrasi. Jadi untuk pipi selapis fungsinya difusi dan filtrasi. Nah, ada yang tahu letaknya kalau itu difusi atau filtrasi? Di mana letaknya? Oke, jadi untuk pipi selapis letak fungsinya difusi itu ada di alveolus atau di paru-paru. Nah, ini ada di alveolus. Atau lebih tepatnya di paru-paru. Dan lain-lain sebagainya letaknya itu di pipi selapis. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, Pak. Paham, Oke. Pak. Kita lanjut ke epitel kubus selapis. Kata kunci dari kubus selapis itu ada namanya pas. Saya kasih kata kunci lagi. Jadi kubus selapis itu fungsinya ada di singkat pas. Artinya proteksi untuk P. A-nya itu absorpsi. S-nya itu ada yang tahu S-nya? Sekresi. Ya, sekresi. Ada yang tahu letaknya di mana? Kalau proteksi biasanya terjadi di mana? Absorpsi letaknya biasa di mana? Sekresi itu biasanya di mana? Lambung. Lambung. Perut. Ya. Jadi kalau kalau kubus selapis itu kan fungsinya ada proteksi, absorpsi, sama sekresi. Nah, biasanya itu ada pada kelenjar udang atau ada juga biasanya di ovarium untuk bentuk kubus selapis. Jadi tadi kalau bentuk pipi itu biasanya ada di paru-paru, di bagian alveolus. Kalau kubus ada pada ovarium, ada pada kelenjar ludah. Nah, kalau silindris, ini silindris sama dengan kubus. Sama dengan kubus fungsinya. Jadi fungsinya ada pas. Pas ini tadi adalah proteksi, apa? Absorpsi dan sekresi, Pak. Oke, sekresi. Nah, ini untuk di silindris letaknya biasanya ada pada lambung dan juga ada pada anus. Oke, jadi letaknya ada pada lambung dan anus untuk silindris. Jadi untuk cepat memahami mengenai jaringan epitel itu epitel selapis.
silindris itu bisa disingkat difusi divi pas-pas. Divi pas-pas artinya untuk pipi difusi dan filtrasi, untuk kubus proteksi, absorpsi sama sekresi. Silindris ada proteksi, absorpsi dan sekresi. Kalau letaknya itu bisa di paru-paru, bisa di lambung untuk silindris dan lain sebagainya. Oke, sampai sini sudah paham? Paham, Pak. Oke. Jadi kita lanjut ke epitel berlapis. Nah, epitel berlapis itu dibagi menjadi 4. Ada pipi, ada kubus, ada silindris, dan ada ini yang membedakan antara berlapis dengan selapis. Bentuknya ada yang dinamakan transisional. Jadi kalau epitel berlapis itu ada 4 bentuk, ada pipi, kubus, silindris, dan transisional. Kalau selapis tadi ada berapa? 3, Pak. 3. Dan 3 apa? Pipi, kubus, dan silindris. Oke. Kita lanjut. Pause. Jadi kita lanjut lagi. Kan tadi bentuknya ada 4. Sekarang kita lanjut kepada fungsinya. Nah, fungsi dari epitel berlapis itu sebagai proteksi. Kalau berlapis itu sebagai sekresi. Ini biasanya sekresi. Terus kalau bentuk epitel berlapis silindris itu proteksi dan sekresi. Kalau transisional ini yang membedakan, dia ada tegangan dan regangan. Oke, jadi mudah untuk menghafalnya. Pipi itu proteksi, kubus sekresi, terus silindris proteksi sekresi, transisional tegangan dan regangan. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Untuk di letaknya biasanya itu epitel berlapis pipi ada pada esofagus, ada juga di vagina. Ya, jadi ada di esofagus dan juga vagina untuk pipi berlapis. Lanjut lagi. Untuk epitel berlapis bentuknya kubus atau kubus berlapis itu biasanya ditemukan pada kelenjar susu atau biasanya di testis. Ya. Testis. Oke. Pipi di letaknya biasa di vagina atau esofagus. Kalau kubus itu letaknya biasa di testis dan juga kelenjar susu. Oke. Ini silindris, berlapis silindris, proteksi dan sekresi. Nah, ini biasanya ditemukan pada saluran pernapasan. Nah, ini epitel transisional kan ada juga di berlapis. Fungsinya dia sebagai tegangan dan regangan. Oke, ini biasanya terletak di kandung kemih. Atau di pelvis ginjal. Di kantung kemih ya, Pak? Ya. Oh iya, Pak. Dia di kandung kemih letaknya. Oke. Sudah sampai ini sudah paham? Paham, Pak. Jadi saya ulang lagi supaya anak-anakku semua sekalian itu bisa dipahami. Jadi epitel itu adalah pelapis atau pembatas. Itu saja.
dia pembatas, artinya dia epitel. Ciri-cirinya adalah tuh rapat, saraf, dan tidak ada darah. Dibagi menjadi dua, berlapis dan berlapis. Menjadi tiga, pipi, kubus, silindris. Berlapis, pipi, kubus, silindris, dan transisional. Oke, kita lanjut ke jaringan hewan tadi. Jaringan hewan ada tadi dibagi menjadi 4. Epitel kita sudah bahas. Selanjutnya jaringan ikat. Kita lanjut ke jaringan ikat. Ikat itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya sejati dan khusus. Oke, sebelum kita membahas, saya akan bahas juga dulu ke jaringan otot. Kalau jaringan otot dibagi menjadi 3. Ada otot lurik, ada otot jantung, dan otot polos. Nah, otot polos itu bentuknya gelondong. Ini. Inti selnya ada di tengah. Otot lurik itu atau otot rangka bentuknya dia ke sini terus di pipa dan inti selnya ada Seperti pipa ya Pak? mirip ya. Oh ya Pak. Terus jantung itu bercabang-cabang. Iya. Nah, ini untuk jaringan otot. Untuk kita akan membahas saja secara dalam mengenai epitel. Epitel tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk jaringan ikat, silakan anak-anak semua buka bukunya. Saya berikan tugas kepada kalian. Kita kerjakan sama-sama sesuai dengan kelompoknya. Jadi nanti setelah didapat mengenai bagian-bagian dari jaringan ikat itu, fungsinya dan letaknya, silakan untuk satu orang dipaparkan di depan. Oke? Jelas? Jelas Pak. Oke. Jadi waktunya sudah habis. Silakan untuk masing-masing kelompoknya Arya sama Abdi. Silakan naik membacakan hasil temuannya atau laporan catatannya. Silakan dipresentasikan di atas. Baik. Hasil temuannya. Jadi yang kami temukan itu jaringan ikat itu terbagi menjadi 2, jaringan ikat sejati dan khusus. Ya. Dalam jaringan ikat sejati ini Pak terbagi menjadi 2, Ya. yaitu padat dan longgar. Ya. Di khusus itu terbagi menjadi 4. Ada limfa, darah, tulang rawan, dan tulang keras. Oke. Itu Hanya itu Pak yang kami dapat. Oke, terima kasih kepada saudara Arya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Nak Arya Sama-sama Pak. untuk mempresentasikan hasil temuannya. Jadi kali ini Bapak akan buka sesi pertanyaan yang akan saya berikan kesempatan kepada anak-anak sekalian jika ada yang kurang dimengerti sampai sekarang. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, Abdi. Abdi, apa pertanyaannya? Saya punya pertanyaan yaitu apa keistimewaan epitel transisional? Oke, terima kasih. Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaan dari anakku Abdi. Jadi pertanyaannya itu apa keistimewaan dari epitel transisional? Ya Pak. Nah, jadi keistimewaan dari epitel transisional itu adalah bentuknya dapat berubah menjadi pipi. Nah, jika tidak adanya kontraksi berbentuk seperti kubus dan sebaliknya, kalau tidak
kalau ada kontraksi dia akan kembali menjadi pipi. Itu adalah salah satu keistimewaan dari epitel transisional. Oke, sudah paham? Paham, Pak. Oke. Karena waktunya sudah mau hampir habis, jadi untuk pembahasan kita hanya epitel dan ikat. Nah, untuk jaringan otot saraf itu saya akan berikan tugas. Tugasnya ada pada halaman buku halaman 147. Sudah lihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Oh iya Pak. Itu dikerjakan. Nanti pertemuan berikutnya silahkan dikumpul bagian untuk otot dan saraf. Nah, untuk jaringan epitel dan ikat kan sudah saya jelaskan dan anak-anakku sekalian sudah mempresentasikan apa hasil temuannya. Jadi mungkin satu orang lagi yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang kalian dapatkan pada hari ini. Arya, silakan. Baik Pak. Ya, silakan naik, Arya. Silakan berikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Terima kasih Pak. Ya, jadi baiklah, jaringan hewan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitel, ikat, otot, dan saraf. Jaringan epitel itu terbagi menjadi 2, yaitu selapis dan berlapis. Epitel selapis terbagi menjadi 3. Yang pertama, epipi, kubus, dan silindris. Kemudian berlapis itu terbagi menjadi 4. Pipi, kubus, silindris, dan transisional. Kemudian di jaringan epitel selapis ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Untuk epitel pipi selapis itu berfungsi sebagai difusi dan filtrasi. Untuk kubus berfungsi menjadi pas atau proteksi, absorpsi, dan sekresi. Begitupun dengan silindris. Mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa kami simpulkan dari penjelasan tadi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Arya. Kita berikan tepuk tangan untuk Arya. Jadi untuk pertemuan kali ini sangat luar biasa. Antusias dari anak-anakku semua itu sangat aktif dan juga hasil yang didapatkan juga insya Allah ada. Dan semoga apa yang didapatkan hari ini dapat dipahami dan dicerna baik-baik. Nah, pesan saya untuk anak-anakku semua itu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya ingin berpesan kepada anak-anakku semua itu kalian jangan terlalu memaksakan kesehatannya. Jangan biasakan begadang, jaga kesehatannya biar tidak sakit dan tidak ketinggalan pelajaran seperti Fajrin. Nah, kan kalau terlewatkan materinya seperti ini kan rugi karena tidak ada yang dipahami dan terlambat gitu. Itu pesan saya, jaga kesehatannya, jangan lupa olahraga juga, dan kalau ada yang merokok usahakan jangan merokok lah, karena kalian ini masih SMA kelas 2. Oke? Ya Pak. Ya Pak, baik. Jadi kita tutup pembelajaran hari ini. Mungkin Arya bisa pimpin temannya lagi berdoa sebelum kita pulang. Bisa Pak, baik. Oke, sebelum kita pulang Arya bisa dipimpin dulu. Kita menutup pelajaran hari ini. Alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada anakku Arya. Ya Pak. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Saya akhiri lagi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.